lewati. Kian tetap setia, kan aku tetap setia. Benar Tuhan, biar Tuhan mendapatkan kami setia. Biar Tuhan mendapatkan kami orang-orang yang memiliki hati yang selaras dengan hati Tuhan. Hidup sebagai anak-anak kekasih-kekasihnya Tuhan. Bapa di surga, biar Tuhan beracara saat ini lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami semua yang ada di ruangan ini diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang membebaskan. Membawa kami memiliki hati yang kehidupan yang semakin selaras dengan hati Tuhan. Hamba-Mu terbatas, kami semua terbatas. Tapi kuasa Tuhan bekerja di ruangan ini dengan tidak terbatas. Kami siap diberkati. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Bapak Ibu yang siap menerima mendengar firman Tuhan bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita masuk ke sermon series kita yang ke-26. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri. Nah, bukankah kita sudah percaya Injil? Tapi mengapa kita masih perlu mengkhotbahkan Injil kepada diri kita sendiri? Mengapa kita kan udah dibaptis, udah menjadi anggota gereja? Untuk apa kita mengkhotbahkan Injil? Atau untuk apa kita mendengar Injil? Nah, Bapak Ibu ingat bahwa Injil itu bukan tentang A, B, C tentang hidup kita, tetapi Injil itu adalah A sampai Z tentang kehidupan kita. Nah, karena itu kita perlu mengkhotbahkan Injil. Ya, kalau kita nggak mengkhotbahkan Injil, kita akan lupa, saudara-saudara. Ya, tadi di pembacaan kita dari Bapak Ibu sebenarnya pembacaan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-6. Saya bacakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan sesuatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan ini kita diingatkan bahwa kita ini, ya, kalau ada yang seorang melakukan pelanggaran, kita harus memimpin orang itu. Tetap harus mengasihi orang itu, bertolong-tolonganlah. Minggu yang lalu kita belajar, kita ini harus tergabung dalam relasi terhubung atau ada dalam relasi komunitas rohani. Kita bisa saling melayani, saling memperhatikan, saling menopang satu dengan yang lain. Baru Bapak Ibu, waktu kita ada dalam relasi komunitas rohani, baru kita adalah menjadi orang yang bukan menipu diri kita sendiri. Kasih kita itu teruji, bukan pura-pura. Kita itu sedang bersama-sama memikul tanggung jawab kita bersama-sama. Nah, jadi apa kaitannya dengan mengkhotbahkan Injil kepada diri kita? Kalau kita nggak menyadarkan, mengingatkan diri kita akan Injil Yesus Kristus, kita nggak mungkin bisa saling mengasihi. Kita nggak mungkin bisa saling menerima. Kita nggak mungkin bisa bersama-sama membangun relasi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus. Nah, kita itu dalam segala segi kehidupan kita itu selalu berhadapan dengan apa Bapak Ibu? Kehidupan transaksional, jual beli, pertukaran jasa. Mau bersekolah, ada proses jual beli. Bayar, kamu bisa sekolah di sini. Bekerja, saya dapat upah.
Berteman, bertetangga, ya, ada take and give yang kita alami. Apalagi kalau kita pergi ke pasar anyar, bisa dapat banyak barang kalau punya uang banyak untuk dibelikan. Kita diperhadapkan dari segala segi kehidupan kita itu sifatnya transaksional. Kita berpikir, bertindak untuk melakukan segala sesuatu sebagai sarana untuk memperoleh segala sesuatu dalam hidup kita. Makanya sistem ini Bapak Ibu nggak akan mungkin bisa membuat kita keluar dari natur dosa kita. Natur dosa kita apa? Gila hormat. Gila hormat itu diwujudkan dalam dua sifat. Sifatnya apa? Sifat yang pertama saling menentang dan saling mendengki. Nah, akar dari saling menentang dan mendengki itu adalah gila hormat. Dalam bahasa asli minggu yang lalu kita belajar kenodoksia. Apa itu kenodoksia? Kemuliaan yang kosong. Ketika kita berusaha berjuang melakukan segala sesuatu, memberikan segala sesuatu supaya kita mendapatkan kemuliaan, itu adalah kemuliaan yang kosong. Kenapa? Kemuliaan itu miliknya Tuhan. Ketika kita berjuang memperolehnya dengan kekuatan kita untuk kita memiliki kemuliaan Tuhan, itu kemuliaan yang kosong. Makanya ujung-ujungnya kita akan menjadi orang yang mendengki dan juga menentang. Mendengki dan menentang ini Bapak Ibu, inilah dua versi, ya, dua versi dari wujud gila hormat, kemegahan diri, kebanggaan diri, akan memunculkan orang yang superior, merasa superior. Itulah kekristenan ekstrim kanan, legalistik, karena dia berhasil menaati beberapa aturan, dia merasa lebih dari orang lain. Karena dia memiliki beberapa achievement atau pencapaian dalam hidupnya, dia merasa lebih baik dari orang lain, lebih kudus dari orang lain, lebih unggul dari orang lain, ya, lebih kuat, lebih layak, lebih berjasa. Ini akan membawa kita kepada natur dosa kita. Nggak pernah bisa mengubah kita. Ini akan mengotak-ngatik hidup kita. Berlomba, siapa terhebat, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling unggul di antara kita. Ketika ada orang yang terlihat lebih unggul, nggak boleh dia lebih unggul. Kita jelek-jelekkan dia supaya dia nggak lebih unggul dari kita. Kehidupan seperti ini adalah kehidupan di bawah kutuk. Terus berputar-putar di situ, siapa yang paling berjasa, siapa yang paling hebat. Yang menggerakkan kita bukan Tuhan, tetapi ego kita, selfishness kita, atau ekspektasi kita. Pasangan yang menikah karena harapan-harapan ekspektasi, sebenarnya dia bukan menikah dengan pasangannya, tapi dia menikah dengan ekspektasinya sendiri. Makanya kehidupan keluarga seperti ini nggak mungkin bisa bahagia. Atau sebaliknya, kita akhirnya nggak mampu melakukan satu aturan atau pencapaian, kita akhirnya mendengki. Karena apa? Ada rasa inferior atau rasa minder yang membawa kita memiliki, ya, menjadi orang Kristen ekstrem kiri, memilih mengalah. Kita minder karena kita merasa nggak mampu, ya udahlah kita mengalah. Padahal hati kita sebenarnya memberontak, hati kita sebenarnya nggak setuju. Nah, kehidupan transaksional akan selalu membawa kita dalam lingkup kehidupan ini, mendengki, menentang, mendengki, menentang. Karena iblis tahu, saudara, meskipun kita bergereja, meskipun kita melayani, tapi kalau kita gila hormat, kalau yang menggerakkan kita itu adalah sistem dunia ini, sistem jual beli, kita tetap ada dalam kungkungan dosa, kita tetap ada di bawah kutuk, kita tetap ada di bawah penghukuman. Oleh sebab itu, saudara, iblis berusaha menjerat manusia dengan sistem dunia agar tidak mengalami kuasa Injil. Injil akhirnya hanya sebagai pajangan. Injil hanya sebagai slogan. Kalau diberitakan Injil, saya udah tahu Injil, Pak.
Bapak ngomong apa aja, saya udah kuasai Injil, saya sudah percaya Yesus. Udah merasa dirinya paling tahu Injil. Saudara, akhirnya kita menjadi orang yang bukan digerakkan oleh Tuhan, tapi digerakkan oleh motivasi kita, oleh ekspektasi kita. Kita melayani dengan agenda kita pribadi, kita memberi dengan agenda kita pribadi, kita berbuat baik kepada orang lain dengan agenda kita pribadi. Tidak ada ketulusan di dalamnya, tidak ada kemurnian di dalamnya. Kita tidak memiliki keikhlasan. Ketaatan kita akan berdasarkan situasional. Kasih kita akan berdasarkan perbuatan orang lain. Ya. Ini bukanlah kehidupan yang Tuhan rencangkan. Kita tidak bisa saling tolong menolong seperti yang dikatakan tadi di dalam Galatia 6 ayat 1 sampai 6. Malah kita akan menjadi jemaat yang saling todong menodong. Selalu akan menjadikan sesamanya itu sebagai alat untuk mendapat sesuatu. Selalu akan menjadikan orang-orang sekelilingnya itu untuk dia menerima validasi, pengakuan. Manusia, Tuhan aja dijadikan alat, apalagi orang-orang sekelilingnya. Orang-orang seperti ini meskipun dia punya anak, anak yang dia lahirkan itu dia pakai untuk kepentingan dia. Untuk supaya masa depan saya baik, ada yang pelihara, supaya lewat anak ini kamu harus hebat ya, di sekolah kamu harus hebat. Malu papa kalau kamu nggak hebat, gitu ya. Digunakan anaknya untuk validasi dirinya. Makanya anak-anak seperti ini penuh dengan tekanan. Kalau kita hidup dengan mental atau sistem dunia ini, maka kita tidak mungkin mengalahkan kesombongan, kemunafikan. Kita nggak mungkin keluar dari kepalsuan. Kalau kita melayani itu bukan soli deo gloria. Kalau kita memberi itu bukan segala kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi segala kemuliaan bagi Allah. Kalau saya nggak dimuliakan di pekerjaan ini, di pelayanan ini, saya ogah. Kalau pelayanan doa tidak menyangkut nama baik saya nggak mau berdoa. Kalau memberi tidak menyangkut nama baik saya nggak mau memberi. Itulah kehidupan di dalam transaksional. Lihat Bapak Ibu, sesungguhnya orang yang masih hidup dengan meskipun dia bergereja, meskipun dia melayani, meskipun dia berkata Tuhan itu adalah Allah, sebenarnya Tuhan itu hanya Allah. Yang Tuhan adalah dirinya sendiri. Makanya orang yang hubungannya sama Tuhan itu transaksional, dia itu masih anak-anak. Bapak Ibu masih ingat kisah tentang anak sulung dan anak bungsu? Secara manusia, anak sulung itu dewasa. Tapi dalam kisah ini Bapak Ibu lihat, anak sulung ini belum pernah dewasa dalam hidupnya. Karena apa? Memiliki hubungan dengan Bapa itu transaksional. Waktu anak yang hilang, waktu anak bungsu itu meminta uang dari papanya, harta dari bapaknya, dia memang masih memiliki hubungan yang transaksional. Masih anak-anak. Tapi setelah dia pergi ke negeri yang jauh, dia habiskan, dia koyak-koyakan segala milik kepunyaannya. Akhirnya dia melarat dan menyadarkan dia, oh di rumah bapakku banyak makanan, aku akan pulang ke rumah bapakku. Waktu dia pulang ke rumah bapaknya, dia tidak lagi membangun hubungan transaksional dengan bapaknya, tetapi dia membangun hubungan kasih. Dia tahu bapaknya punya kasih. Orang-orang saja dikerjakan, dipelihara dan dikasih makan, apalagi anak aku, anaknya. Aku akan pulang, mungkin bukan sebagai anak lagi, tapi aku akan sebagai pekerja, salah seorang pekerja. Dia pulang mengharapkan belas kasihan dari Tuhan. Apa yang terjadi waktu dia pulang? Dia sambut anaknya, dia peluk anaknya, dia berikan jubah yang terbaik, dia mandikan, dia berikan sepatu yang terbaik, cincin di tangannya, memotong lembu sapi yang tanggun untuk anaknya. Anaknya diterima kembali, saudara. Dan pada waktu itu bukan lagi anak-anak, tetapi anak yang sudah akil balik, anak yang sudah dewasa, siap untuk dipercaya. Ketika kita hidup mengharapkan anugerah Tuhan, membangun hubungan kasih karena anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita, artinya saat itu Bapak Ibu, kita siap dipercaya. Mengapa kita belum siap dipercaya?
Karena kita masih anak-anak. Seperti anak sulung, ketika melihat bapaknya memperlakukan anaknya seperti itu, dia tidak pernah mengerti, dia tidak pernah mengenal bapaknya itu penuh kasih. Makanya dia berkata kepada bapaknya, "Bapak, anak ini telah menghabiskan uang harta Bapak. Aku belum pernah, aku mengasihi Bapak, aku bekerja dengan baik. Tapi mana, Bapak belum pernah memotongkan lembu. Kambing saja belum pernah Bapak potongkan sama aku. Anak ini udah menghabiskan harta Bapak. Aku belum pernah, kambing aja belum pernah Bapak potong." Makanya bapaknya bilang, "Anakku, baby, masih anak-anak, belum akil baling, kamu belum bisa dipercaya, kamu belum pernah mengenal Bapak, hubunganmu sama Bapak itu hanya transaksional." Saudara, rahasia kita keluar dari jerat iblis adalah kita harus memiliki hubungan kasih dengan Bapa kita. Kita hidup karena anugerah. Kita bisa hari ini bergereja anugerah Tuhan. Kita bisa memberi, uangnya itu bukan dari kita kalau bukan Tuhan yang izinkan punya kita. Jadi tidak ada alasan kita untuk bermegah atas itu semua. Oleh sebab itu kita perlu mengingatkan diri kita. Khotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita. Ini rahasia. Kita cenderung lupa, kita cenderung hidup dengan sistem dunia. Di pekerjaan, di pasar, di sekolah, kita diperhadapkan dengan sistem transaksional. Oleh sebab itu Martin Luther berkata, "Aku mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diriku karena aku lupa akan Injil setiap hari." Bagaimana dengan kita? Waktu kita berkaca, waktu kita bercermin, waktu kita berdoa, waktu kita melayani, apakah kita terlebih dahulu melayani jiwa kita? Mengkhotbahkan Injil. Makanya kalau Bapak Ibu, kita perlu sebelum ibadah, sebelum melayani, sebelum bekerja, khotbahkan Injil kepada diri kita. Kita ingatkan bahwa kita ini ada karena anugerah Tuhan. Semua karena limpah kasih sayang Tuhan di dalam hidup kita. Waktu kita melayani Tuhan, Engkau terlebih dahulu melayani aku. Engkau terlebih dahulu sudah menanggung kutuk dosa dan pelanggaranku. Tuhan, dengan apakah aku balas? Kalau aku hari ini melayani bukan karena aku memperoleh segala sesuatu dari Tuhan, tapi karena Tuhan sudah menganugerahkan segala sesuatu dalam hidupku. Kita perlu berdiam diri. Waktu Bapak Ibu bercermin, jangan lihat lagi muka kita saja, tapi berbicaralah kepada jiwa kita. Aku adalah orang yang disayang Tuhan. Aku adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Aku diterima, aku dihargai, aku diperhatikan. Amin. Ingatkan diri kita, karena kita sering lupa akan Injil. Tahu Bapak Ibu apa arti kata metanoia? Pertobatan itu dalam bahasa asli adalah metanoia. Metanoia ini artinya apa? Perubahan pola pikir. Pola pikir dunia di segala benua, di segala suku, di segala tempat, di segala negara adalah polanya apa? Transaksional. Pola pikirnya melakukan segala sesuatu, apa yang didapat, apa yang didapat, apa yang diperoleh, apa benefitnya. Itu selalu yang dipikirkan oleh manusia. Tetapi pola pikir kerajaan Allah tidak seperti itu. Pola pikir kerajaan Allah, aku sudah diberkati, aku sudah diterima, aku sudah dikasihi, aku sudah diselamatkan. Allah telah menjamin berkatku di atas kayu salib. Dia telah menyelesaikan segala persoalanku di atas kayu salib. Aku anak yang paling disayang Tuhan, aku anak yang paling dikasihi Tuhan. Karena itu aku mau hidup bagi Allah. Itulah pola hidup kerajaan Allah. Hubungan kita bukan lagi hubungan transaksional, tetapi hubungan kita adalah hubungan kasih dengan Tuhan. Iblis mau pertobatan kita itu hanya konsep dalam pikiran saja. Iblis mau pertobatan kita itu hanya filosofi dalam pikiran kita saja. Ya. Konsep, namun tetapi hidup dalam pola pikir lama, transaksional, mengharapkan kebenaran pada hukum Taurat, sehingga Kristus, ketika kita hidup dengan transaksional, pola hidup transaksional, pola pikir transaksional, sebenarnya kita mengharapkan kebenaran dari perbuatan kita, yaitu kebenaran dari hukum Taurat. Dalam Roma dikatakan, kalau kamu masih mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Kristus sama sekali tidak berguna. Mengerikan saudara.
Waktu kita hidup dengan cara pola hidup transaksional, itu sebenarnya akar, jerat iblis membawa kita ke dalam kutub dosa. Karena pada waktu kita hidup dengan transaksional, mengandalkan perbuatan kita, Kristus tidak berguna. Kristus tidak ada efeknya dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu, waktu kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan, ada kekuatan Injil yang melimpah-limpah, yang memampukan kita keluar dari natur dosa kita, yang selalu gila hormat, yang selalu kepingin mendengki, menentang, kepingin jadi superior. Tapi kita nggak mampu jadi inferior. Dua-dua itu sebenarnya adalah jerat iblis. Tapi waktu kita mengkhotbahkan Injil, kita mengingatkan Injil kepada diri kita, waktu kita tergoda untuk merendahkan orang lain atau menghakimi orang lain, kita diingatkan oleh Injil, aku berharga bukan karena sikap dan perkataan manusia, melainkan karena menerima dan penghargaan yang Kristus anugerahkan, memberikan identitas yang baru. Waktu kita tergoda untuk menghakimi, aku layak di hadapan Tuhan bukan karena usaha dan perbuatanku yang lebih baik dari orang lain, melainkan hanya karena ketaatan anaknya Yesus di atas kayu salib. Sehingga waktu kita mengkhotbahkan Injil kepada diri kita, menang dari rasa sombong, menang dari kemunafikan. Karena lewat Injil Bapak Ibu, kita membuat kita merasa lebih baik. Injil tidak membuat kita merasa lebih baik dari orang lain, tapi juga tidak membuat kita terus tenggelam dari rasa rendah diri. Kita ada di jalan kebenaran, jalan kehidupan. Nah, terus apa kaitannya mengkhotbahkan Injil pada diri sendiri dengan relasi dalam komunitas orang percaya? Apa kaitannya? Dalam kita bersekolah, bekerja, berkeluarga, dan semua aspek kehidupan kita, kita selalu diperhadapkan dengan apa? Hubungan transaksional tadi. Menggunakan iming-iming untuk bisa menggerakkan seseorang, atau mengancam supaya bisa menggerakkan seseorang. Ketika di gereja ini khotbahnya iming-iming, Bapak Ibu, mungkin terdengar enak, tergenang, menarik untuk didengar. Tapi kalau kita melayani atau berkhotbah dengan iming-iming, kita sedang menjadi hamba Tuhan yang jualan obat atau nakut-nakutin, ya. Akan selalu transaksional, akan selalu membuat kita menjadi orang yang berjualan sorga, gitu. Berjualan sorga atau menakut-nakuti orang lain, sehingga kita nggak mungkin bisa berubah. Kenapa kita sering dalam satu kumpulan yang kita lewati, yang kita ikuti, kadang-kadang orangnya rame, tapi kita merasa kesepian. Ironis ya. Seringkali kita bersama-sama beribadah, memuji Tuhan bersama-sama, mendengar khotbah bersama-sama, tapi kita merasa kesepian. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita hanya bersosialisasi tanpa memiliki relasi satu dengan yang lain. Kenapa nggak mempunyai relasi satu dengan yang lain? Karena relasi nggak mungkin dibangun dengan hubungan transaksional. Pasti saling menuntut, pasti saling melukai, dan tidak ada kekuatan untuk kita untuk merangkul satu dengan yang lain, karena ada akal pahit yang nggak kunjung sembuh. Makanya nggak mungkin terjadi relasi. Kesepian, rame, bergereja, beribadah, memuji, tapi kok kesepian? Karena tidak punya relasi. Apa yang membuat kita berelasi? Apa yang akan membuat kita keluar menjadi umat yang memiliki relasi satu dengan lain-lain? Ingat, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena. Kalau ada yang salah, kalau ada yang melanggar, kita harus memimpin orang itu ke jalan yang benar
Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan jalan apa? Dengan jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ada kemesraan. Kemesraan itu identik dengan kasih. Tanpa ada kasih kita nggak mungkin mesra. Tanpa kasih kita hanya sebagai supporter, sebagai fans. Waktu nonton bola itu, ayo kiri kanan. Tapi kita nggak pernah terlibat di dalamnya. Apakah itu yang sedang terjadi dalam kehidupan komunitas kita? Kita nggak punya relasi, kita hanya bersosial. Ayo kamu mestinya begini, begitu, tapi nggak ada kasih yang nyata. Nggak mungkin terbangun relasi, Pak. Relasi itu terbangun saat kita mendasari hubungan kita bukan berdasarkan transaksional, tapi berdasarkan kasih. Amin. Berdasarkan kasih mesra yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kita memiliki kecenderungan. Kalau ada orang yang melakukan dosa atau pelanggaran, apakah kita cepat menghakimi, mengkritik? Kita malas menegur, kita malas mengingatkan. Sebenarnya kita sedang bersosialisasi. Di dalam natur kedagingan kita sering terjebak di dalam dua sikap, yaitu cepat untuk menghakimi, namun malas untuk menegur. Seperti ketika seorang Farisi berdoa, dia mengatakan, ya Allah, aku bersyukur tidak seperti orang ini. Aku rajin memberi, aku rajin berpuasa, aku rajin perpuluhan. Tapi dia tidak pernah berbuat apapun untuk orang yang dia tahu berbuat dosa. Ketika kita hanya mau hidup seperti pendoa di rumah ibadah itu, kita sebenarnya hanya bersosialisasi. Kita tidak punya relasi. Makanya waktu suatu gereja tidak punya relasi, kalau nggak gereja juga di minggu, biasa. Tapi ketika ada relasi di dalam gereja, aku mau ketemu deh sama Bude Sundari. Kalau aku curhat sama dia nggak pernah menghakimi aku. Dia menyenderkan, memberi pundaknya untuk aku bersandar, mengarahkan telinganya untuk kita. Demikian sebaliknya, Bude Sundari juga kepingin semangat bergereja. Kenapa? Ada orang PIV-nya yang Tuhan percayakan, ya terima dari Tuhan. Semangat, sehingga apa? Gereja yang mempunyai relasi pasti jemaatnya tertanam dengan baik, saudara. Tuhan itu mendirikan dua lembaga, yang pertama keluarga dan satunya gereja. Dua lembaga ini adalah wadah untuk kita mengalami Injil. Kalau kita nggak ada di dalam wadah ini, meskipun Bapak Ibu mengasihi ke sana, ke utara, ke barat daya melayani, tapi sebenarnya apa yang saudara lakukan itu nggak teruji. Siapa yang nggak bisa melayani orang yang baru dikenal? Gampang menyapa orang yang baru dikenal, gampang mengampuni orang yang injak nanti kita di kereta api, jadi kita KRL, gampang. Tapi bagaimana kalau orang yang menginjak kaki kita itu adalah orang yang selama ini kita tolong, selama ini kita bantu? Apakah kita mudah mengampuni? Di dalam komunitas kita sering ketemu. Kita akan sering ketemu. Kita mengasihi, kadang kita dilukai atau kadang kita melukai. Waktu kita tetap mengasihi, kita tetap merangkul, itulah kasih yang teruji. Amin. Makanya zaman mula-mula mereka dikenal oleh pada zamannya. Kenapa? Kasihnya itu teruji, kebaikan mereka itu teruji, ketaatan mereka itu teruji, iman mereka itu teruji. Makanya Tuhan menambahkan kepada mereka jumlah dari bilangan yang ada. Apa arti di sana? Maka kamu yang rohani, apakah itu hanya untuk kaum rohani yang levelnya elit? Paulus di sini berbicara kepada setiap pribadi yang ada dalam Kristus dan yang hidupnya dipimpin oleh Roh. Artinya tanggung jawab ini adalah untuk setiap orang percaya. Lalu bagaimana setiap kita merespon jika kita mendapati orang melakukan pelanggaran atau dosa? Apakah kita cuek? Apakah kita nggak mau tahu? Paulus mengatakan kita harus memimpin. Kata memimpin di sini Bapak Ibu dalam kata aslinya memulihkan.
Bisa dimaknai seperti patah tulang yang disambungkan kembali. Memang waktu kita kepingin memulihkan itu ada rasa sakit, ada rasa gak enak, ada rasa gak nyaman. Tapi ketika seseorang yang kedapatan melakukan pelanggaran, maka ketika kita saling mendorong, saling mengingatkan, akan ada perubahan hati, akan ada karya Tuhan yang mengubahkan. Kita akan, waktu hubungan kita dibangun berdasar kasih Tuhan, kita membenci perbuatannya tetapi tetap mengasihi orangnya. Lihat Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu pernah terantuk kakinya, lalu gara-gara terantuk kakinya, gara-gara kamu ya, hidungku jadi lecet, potong kamu. Pernah Bapak Ibu? Saya yakin gak pernah. Karena apa? Tubuh kita punya relasi satu dengan yang lain. Kalau jemaat Gereja Baptis punya relasi satu dengan yang lain, pasti mudah menerima dan menerima. Amin. Sama seperti tubuh kita tadi. Dalam perjalanan kita ke depan, dulu dan sekarang dan yang akan datang, pasti ada saling melukai karena kita dekat. Pasti ada salah paham karena kita dekat. Pasti ada sering ada gesekan. Tetapi kalau kita punya relasi, kita mudah menerima satu dengan yang lain. Amin. Kenapa nggak mungkin buat kita? Karena kita nggak punya relasi. Tapi kalau ada relasi, Bapak Ibu, wah dia akan tumbuh, dia akan bagian dari hidup. Kita bisa mengasihi satu. Itulah tubuh Kristus. Kadang kita lupa, kita ini gereja bukan organisasi. Kita berpikir kita ini gereja organisasi. Ingat Bapak Ibu, dengar baik. Gereja itu bukan organisasi, tapi organisme. Amin. Kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Mata waktu salah, tangan gak pernah pukul mata. Telinga waktu salah, mulut gak pernah omelin telinga. Semua saling melangkul, saling menopang satu dengan lain. Disitulah keindahan Kristus dinyatakan Bapak Ibu. Disitulah karya Kristus dinyatakan. Ya. Maka di ayat yang ketiga Bapak Ibu dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Waktu kita tidak mau saling tadi Bapak Ibu, sebenarnya kita menipu diri kita sendiri. Waktu kita cuek, kita menipu diri kita sendiri. Kita berpikir kita berarti, nggak berarti. Kalau Bapak Ibu hanya baik kepada keluarga di luar sana, tetapi nggak mengasihi istri, nggak mengasihi anak, semua nonsens, bohong semua. Meskipun saya melayani ke gereja sana, gereja sini, tapi saya nggak menunjukkan kasih kepada Bapak Ibu seperti jemaat yang Tuhan percayakan. Pelayanan itu nonsens di hadapan Tuhan. Jadi jangan pikir melayani ke sana, melayani ke sini, kalau enggak tertanam di dalam gereja, itu semua bukan rohani saja. Itu semua rohani. Karena pelayanan yang murni, pelayanan yang sesungguhnya lahir dari kehidupan yang tertanam di dalam gereja. Makanya saya senang setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani di sini, yang lebih penting dari kalian adalah tertanam di sebuah gereja. Tampil itu gampang. Kalau kita terlalu fokus kepada tampil pelayanan, akhirnya pelayanan kita angot-angotan, kata orang Ciseeng. Musim-musiman. Kalau orang lagi asik sama dia, semangat melayani. Tapi kalau Mas Novian gak semangat, dia juga gak semangat melayani. Musim-musiman, angot-angot angot-angotan. Tapi kalau saudara tertanam dengan baik, pohon yang tertanam dengan baik di satu tempat, meskipun ada angin kencang, meskipun ada badai, meskipun ada hujan, dia tetap kokoh berdiri karena akarnya tertanam dengan baik. Demikian juga keluarga yang punya anak-anak, yang punya relasi dengan papa mamanya, nggak akan gampang tergoda dengan godaan-godaan di luar sana. Jemaat yang tertanam dengan baik di satu gereja, dia tidak akan terpancing tergoda dengan semua gemerlap-gemerlap yang ditawarkan oleh dunia. Dia akan teguh, kuat, kokoh berdiri karena Yesus mengikat dia, tertanam di satu gereja. Amin. Makanya Bapak Ibu lihat ayat 4, menguji pekerjaannya.
Kita nggak mungkin teruji pelayanan kita kalau kita nggak tertanam dalam komunitas. Perbuatan baik, mudah berbuat baik di luar sana. Kasih nasi bungkus, kasih uang kepada orang-orang yang mungkin nggak gampang. Tapi siapa saja mudah, apalagi berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Tapi bagaimana? Ada orang yang mengecewakan kita, ada orang yang melukai kita, ada orang yang menyinggung hati kita, membuat hati kita kepahitan. Masihkah kita bisa mengasihi? Kalau kita masih bisa mengasihi sama seperti tubuh tadi, meskipun tangan salah, kaki salah, lambung salah, tetap dirawat. Itulah kasih yang terpuji. Kasih yang tidak kita temukan di dunia. Kasih yang berbeda. Kasih itu akan memancar. Kasih itu akan menerangi orang-orang di sekeliling kita. Ingat, minggu yang lalu kita belajar, kita punya Allah atas relasi. Kalau kita mau menyembah Allah, harus melalui relasi. Orang yang tidak terbangun dalam relasi komunitas, nggak mungkin dia mengenal Tuhan atas relasi itu. Lihat Bapak Ibu, Bapa kita, Bapa Tritunggal, Allah Tritunggal, itu mereka memiliki hubungan yang saling antara tiga pribadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus berinteraksi dalam kasih serta kesatuan, kesempurnaan tanpa kehilangan individual masing-masing. Ya. Bapa memberikan kemuliaan kepada anak, anak memberikan kemuliaan kepada Bapa dan Roh Kudus, Roh Kudus memberikan kemuliaan kepada Bapa dan anak. Demikian juga Bapa mengasihi anak dan Roh Kudus, anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan melalui relasi ini Bapak Ibu, kita mengenal Allah Tritunggal. Melalui relasi kita dipulihkan. Melalui relasi kita dibangun untuk menjadi sama seperti Kristus. Makanya kita perlu komitmen membangun relasi komunitas rohani. Karena itu adalah sarana kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Lewat dua lembaga Tuhan, yaitu keluarga dan gereja, ini akan membawa kita kepada Kristus. Ini akan membawa kita kepada kesempurnaan Kristus. Membawa kita menjadi orang-orang yang memiliki kehidupan yang berpusat kepada Injil. Kita tahu, karena dalam komunitas ada orang-orang yang kita tahu ada kelebihan, ada kelemahan. Tapi kita tetap saling mengasihi, saling menegur, saling menerima satu dengan lain. Di dalam komunitas kita diingatkan selalu, waktu kita merasa kita lebih hebat dari orang lain, kita diingatkan oleh teman-teman kita bahwa kamu juga diberkati Tuhan, diterima Tuhan, bukan kamu lebih hebat. Kamu gak punya hak menghakimi. Waktu kita mungkin tergoda untuk tidak berteman dengan seseorang karena keadaannya, karena kelemahannya, ingat kita juga diterima Tuhan dengan penuh kelemahan. Kita pun dimampukan Tuhan untuk menerima kelemahan orang lain. Kita perlu ada dalam komunitas. Tanpa komunitas orang percaya, kita gak mungkin menjadi seperti Yesus. Lewat komunitas orang percaya, kita selalu diingatkan di bawah Tuhan untuk rendah hati. Saling menegur, saling mengingatkan, saling menopang satu dengan lain. Tapi ingat, sebagai orang percaya kita juga ingat ya, kalau kita menegur kepada orang lain, bukan berarti kita lebih baik dari orang lain. Bukan kesempatan untuk menunjukkan kita lebih hebat atau lebih saleh atau lebih pintar dari orang lain. Prinsip menegur orang berinjil, tahu nggak Bapak Ibu seperti apa? Prinsip menegur orang berinjil itu, kamu memang jelas salah, tapi aku pun belum tentu benar. Sehingga kita tetap bisa menegur dengan kasih. Inilah saudara, komunitas keluarga orang percaya itu adalah tempat yang aman, tempat yang sehat untuk kita tertanam dengan baik. Sehingga kita bisa berbuah. Ada share, ada care, ada afirmasi, ada konfirmasi, ada apresiasi. Makanya saudara, melayani orang lain dengan kasih merupakan sarana anugerah Allah untuk menghidupi Injil. Yesus Kristus membawa kita pada proses pengudusan. Waktu kita tolong orang lain, justru menolong kita untuk sehari demi hari seperti Kristus. Rahasia keluar dari jerat iblis Bapak Ibu, kita terbangun dari komunitas orang percaya.
Karena Allah kita juga adalah Allah Tritunggal. Ingat, kita tidak dipanggil hanya untuk menerima anugerah, tapi kita dipanggil untuk menyatakan anugerah. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kaitan relasi dalam komunitas orang percaya dengan memenuhi hukum Kristus? Saudara tahu di dunia ini ada banyak hukum. Ada hukum Pitagoras, ada hukum kimia, ada hukum fisika. Tapi ada satu hukum yang tinggi, yaitu hukum Taurat. Tapi gak seorang pun mampu memenuhi hukum Taurat itu. Tapi ada satu hukum yang kita mampu memenuhinya, yaitu hukum Kristus. Makanya dikatakan Bapak Ibu, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi apa? Hukum Kristus. Kapan kita memenuhi hukum Kristus? Saat kita bertolong-tolongan. Dengan apa kita bertolong-tolongan? Apa yang memampukan kita bertolong-tolongan? Saat kita sadar kita ada karena anugerah Tuhan. Saat kita membangun relasi dengan Allah dan sesama kita berdasarkan hubungan kasih. Ya. Kalau hukum gravitasi dikuasai dan dipelajari, dipenuhi, akhirnya lahirlah pesawat terbang. Karena hukum kimia dikuasai, maka besi yang dicelupkan ke air larutan kimia langsung bisa bengkok tanpa kekuatan manusia. Ada terobosan Bapak Ibu. Demikian juga kalau hukum Kristus dipenuhi di Gereja Baptis Babaton, pasti ada terobosan, pasti ada pemulihan, pasti ada perubahan, pasti ada karya Tuhan nyata lewat hidup kita. Lihat jemaat mula-mula, mereka dikenal, Tuhan menambahkan bilangan mereka karena mereka sudah anak yang akil balik. Mereka adalah anak yang sudah siap dipercaya. Kalau kita belum siap dipercaya, kalau kita hanya melayani tetapi dengan pola dunia, kita gak akan pernah menjadi orang yang dipercaya. Kita akan kesibukan kita yang utama adalah bagaimana supaya orang tetap tahu saya baik. Bagaimana orang tahu saya ini orang yang terhebat, terbaik, tertampan, tercantik. Itu yang menjadi konsen kita. Waktu kita habis. Gak ada terobosan, begitu-begitu saja. Tapi hari ini Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi gereja kita. Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih tinggi. Dimensi kerajaan sorga. Tuhan mau membawa kita menggenapi rencananya. Rahasianya, khotbahkan diri. Ingatkan, sadarkan diri kita. Bagaimana supaya kita konsisten dan kontinu? Ada komunitas lewat keluarga kita sebagai suami istri saling mengingatkan, saling menguatkan, mengafirmasi, konfirmasi satu dengan lain. Lewat terlebih lagi lewat komunitas gereja kita. Sehingga kita tidak hanya datang duduk diam, tidak hanya sebagai gereja yang organisme atau tidak menjadi bersosial, tetapi kita mulai membangun relasi. Tuhan siapa nih Tuhan? Aku rindu jadi berkat. Aku rindu menyalurkan anugerah-Mu. Tuhan berikan aku 3 nama saja. Saudara perlu 3 nama ini untuk konsisten ketemu dengan Dia. Muridkan, gak perlu bilang Andreas, aku muridkan kamu ya, gak perlu. Tapi dalam prakteknya kita menjadi berkat. Kita tadi sama Dia. Kita beri waktu kita. Kalau ada berkat, bagi berkat. Dengar dia ngomong, dengar dia cerita, maka akan terbangun relasi. Tidak ada gap. Amin. Generasi Pak Hulman sama generasi Joyla nanti nyambung Bapak Ibu. Kenapa? Ada hubungan kasih. Amin Pak Hulman. Ada kasih besar. Atmosfernya beda. Tapi kalau hubungan kita transaksional, nggak ada relasi. Yang ada hanya bersosialisasi. Aku kok nggak betah di sini ya? Karena orangnya pilih-pilih, pilah-pilah. Aku kok ramai tapi kok merasa kesepian ya? Aku kok kalau nggak ke gereja Baptis Babaton kok merasa biasa aja ya? Karena yang terbangun selama ini hanya sosialisasi. Tapi kalau ada relasi, aku kepingin ke gereja, aku kepingin ketemu dengan anak Tuhan itu, aku kepingin curhat dengan anak Tuhan itu, aku kepingin dengar dia, aku kepingin lihat pekerjaan Tuhan, aku kepingin lihat jawaban-jawaban Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kita pun terus dibangun, digairahkan. Waktu kita datang bergereja tidak lagi leha-lahoi gitu ya. Besok aku gereja, baju mana yang kupakai, sepatu mana yang kupakai. Ada excited saudara. Inilah pola kerajaan Allah
Kita hidup dalam hubungan kasih. Dalam hubungan kasih ada kasih mesra. Makanya tadi dibilang saudara kata masih, kasih dengan lembah lembut. Paulus dia bilang ke anak rohaninya Timotius, anakku, anak yang kukasihi, ada kasih mesra. Sehingga waktu ini terjadi, kita akan menjadi jemaat yang tertanam. Amin. Kalau tertanam pasti tumbuh dengan baik. Kalau tumbuh pasti berbuah. Tapi kalau nggak tertanam, gimana mau berbuah? Gimana mau bertumbuh? Mati hidup aja segan, mati nggak mau. Hari ini dengar baik saudara, khotbahkan Injil kepada diri kita. Mulai sekarang bangun relasi, bukan bangun sosialisasi. Bangun relasi. Tuhan, aku mau memuridkan. Beri aku 3 nama Tuhan, untuk aku share, care, afirmasi, konfirmasi, untuk aku menjadi berkat, untuk aku membangun hubungan kasih dengan mereka. Kadang kita berpikir, Tuhan aku aja belum, Tuhan, aku aja masih banyak kurangnya. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan. Barang siapa memberikan nyawanya, Tuhan aku memang kurang, aku memang mampu, aku masih banyak yang kurang, gak cukup, tapi aku mau jadi berkat. Aku mau menyalurkan anugerah. Semakin saudara menyalurkan anugerah, semakin saudara mengalami anugerah yang banyak. Semakin hidup saudara dipulihkan, semakin hidup kita diperbarui, semakin kita Tuhan bawa ke level 1 kepada level yang berikutnya. Di saat kita tidak mementingkan diri kita, saat kita memberikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Tuhan justru membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Karena kita hidup berdasarkan kasih anugerah Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarkan Roh Kudus berbicara kepada kita. Jangan keraskan hatimu, lembutkanlah hatimu. Mungkin selama ini kita punya kecenderungan hati, merasa diri paling benar, paling hebat, paling baik, paling berjasa. Atau mungkin kita dikuasai oleh dengki yang membuat kita terus minder, lalu kita jatuh dalam kemunafikan. Mari saudara, Tuhan ingin engkau menemukan keindahan kasih dalam karya penebusannya. Arahkan hatimu, arahkan matamu, pandanglah kepada salib Kristus. Lewat Yesus Kristus, hubungan kita yang semula transaksional karena dosa. Ketika manusia kepingin menjadi seperti Allah, mereka makan buah pohon itu. Mulai waktu itu, hubungan manusia dengan Allah transaksional. Mereka hidup di bawah kutuk, selalu berhadapan dengan penghukuman, dan mereka tidak pernah keluar dari kuasa dosa. Tapi hari ini, jemaat Gereja Baptis Pabaton, Tuhan memanggil untuk berhubung kembali dengan Dia, bukan lagi dengan hubungan transaksional, tapi hubungan berdasarkan level kerajaan surga, yaitu hubungan kasih yang mencurahkan segala kasih, yang memberikan segala yang Dia punya. Dia memberikan anaknya, segala sesuatu diberikan buat kita, agar kita tidak lagi melayani, bekerja, berdoa, beribadah dari kekurangan kita, dari ketidakadaan kita, tapi kita berbuat baik, melayani, bekerja dari kelimpahan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi pengemis validasi dari dunia ini. Tuhan tidak lagi membuat kita menjadi orang-orang yang berkutak-katik, siapa yang paling hebat, siapa yang terkuat, siapa yang paling berjasa. Tapi Tuhan bawa kita kepada dimensi surgawi untuk menyatakan terang kasih-Nya, menyalurkan anugerah-Nya. Justru di sanalah engkau akan menemukan hidupmu kembali. Itu adalah jalan kehidupan. Mungkin selama ini ada di antara kita merasa puas datang, duduk, pulang ibadah, merasa puas dengan pelayanan, tapi kita lupa tertanam di satu gereja.
Kita lupa membangun relasi sebagai tubuh Kristus. Mari bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan, biar kami memandang kepada mulia Bapa kami. Karena segala kemuliaan hanya dari-Mu dan hanya bagi-Mu Tuhan. Buat kami menjadi jemaat yang tidak hanya tahu Injil-Mu, tapi kami menghidupi Injil-Mu dalam gereja, keluarga, dan hidup kami pribadi. Kulihat mulia Bapa dalam Kristus Yesus, semakin ku memandang, makin Dia puaskanku, berjuang indahnya dan lihat kehendaknya. Mataku tatap ke surga, mulianya bagian. Saya sebut Bapak Ibu bangkit berdiri. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku Dia selaraskan, Dia beriku kekuatan. Amin. Oh, berjalan mengikut Yesus, ku tak mengerti. Oh Tuhan bekerja, mulianya Bapa. Angkat suaramu dengan segenap hati. Nah, kemuliaan baginya, pujian hanya nama yang berkuasa. Ku akan bermegahnya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Jemaat saja, angkat suaramu. Amin. Haleluya. Dia ku tahu Dia selamatkanku, mulianya Bapa. Oh, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia nama yang berkuasa. Haleluya. Ku akan bermegahnya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Ku jadi tiada agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih. Berdiri di hadapanmu. Amin. Hamba setianya, hatiku sekarang puji Dia. Mulianya Bapa. Oh, bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya Dia nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya di dalam Kau, bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagian. Karena Injil Yesus Kristus, kita dapat merasa berharga, dikasihi, tetapi tidak menjadi sombong dan rendah diri. Karena Injil Yesus Kristus, kita tidak hanya bersosialisasi dan membangun organisasi, tetapi kita terbangun dalam organisme gereja, terhubung satu dengan lain, memiliki relasi yang indah karena kasih Kristus yang mengikat kita. Karena Injil, kita dimampukan hidup dalam kebenaran tanpa merasa paling benar ketika sanggup melakukan sesuatu. Karena Injil, kita tidak hanya bersosialisasi,
tetapi memiliki relasi. Kita dapat memiliki berbagi beban kepada orang lain tanpa merasa malu karena takut direndahkan. Karena Injil, kita dapat menanggung beban orang lain tanpa merasa paling kuat karena sadar bahwa kekuatan kita hanya dari Kristus yang memampukan kita. Bagi Dia kemuliaan, bagi Dia pujian, hanya yang nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tak musuhkan. Bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Setiap jemaat-Mu yang menerima dan menyimpannya dalam hatinya, dibebaskan, dipulihkan, disembuhkan, dikuatkan. Mulai hari ini pelayanan kami, kehidupan kami diliputi oleh ketulusan, kemurnian, kesungguhan. Kami rela Tuhan untuk terus dibangun dalam cinta kasih yang kami terima dari Engkau. Mulai hari ini biar setiap hubungan kami adalah hubungan kasih, bukan transaksional. Kami akan membangun relasi satu dengan yang lain. Kami akan melihat kesombongan, kemunafikan tidak berdaya di tengah-tengah kami. Karena Injil Yesus Kristus bekerja dengan dahsyat di dalam setiap hidup kami, di dalam gereja dan keluarga kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman-Mu menjadi bagian kekal yang tidak bisa diambil oleh apapun. Kami hidup, berdiri, bergerak, bertumbuh, berbuah di dalamnya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang sudah diberkati bersama saya katakan amin. Silakan duduk.